Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, Yesus Putramu telah kau urapi dan menyampaikan sabdamu penuh kekuatan dan kesuburan. Kami mohon, semoga sabdamu berkarya benar-benar sebagaimana kau kehendaki, dan menumbuhkan harapan bagi siapa saja yang mendambakan di kau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan salib, tetapi tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, ditawarkan kepada kita dua hal yang patut untuk kita pilih. Kita mau pilih yang mana? Meneladani sikap orang Farisi atau meneladani sikap Yesus? Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang kita anggap jahat? Seandainya ada tetangga kita, seorang mantan narapidana, kembali ke rumahnya, bagaimana kira-kira sikap kita dalam lingkungan kita terhadap dia? Mungkin sebagian besar orang akan menjauhi dia,
bahkan berprasangka buruk terhadap dia. Lalu muncul sekarang pertanyaan, lalu apakah Allah juga menjauhi dia? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, kiranya Yesus menunjukkan hal yang berbeda. Yesus memanggil Lewi, si pemungut cukai, untuk mengikut dia. Ini menimbulkan tanda tanya besar dalam benak ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi. Apalagi Yesus tidak hanya memanggil Lewi, tetapi ikut makan juga di rumahnya bersama pemungut cukai lain dan orang-orang berdosa. Bagi orang-orang Farisi yang setia memelihara hukum Taurat, pemungut cukai serta orang-orang berdosa adalah kelompok yang harus dijauhi, tak pantas untuk dirangkul, apalagi didekati. Tak layak untuk didekati sebab para pemungut cukai bekerja untuk pemerintahan Romawi yang dianggap kafir dan menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Maka setiap orang yang bekerja untuk bangsa Romawi akan dianggap menjadi seorang yang najis. Belum lagi apabila mereka bekerja dengan tamak, memungut lebih daripada apa yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu apa yang mereka tarik itu yang sesuai dengan aturan disetor ke kas negara. Kelebihannya itu masuk di kantong pribadi. Karena itu tidak heran kalau para pemungut cukai itu atau pemungut pajak itu pada zaman itu hidupnya sungguh berkelimpahan. Orang-orang berdosa juga harus jauhi karena mengingkari hukum Taurat dan melanggar peraturan Farisi. Namun, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yesus, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa harus dirangkul masuk ke dalam kerajaan Allah. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa harus dirangkul agar mereka mengalami kasih Allah dan kembali ke jalan yang benar. Orang-orang tersebut bagi orang sakit harus disembuhkan. Dan itulah tujuan utama kedatangan Yesus, yaitu untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dengan demikian, kehadiran kerajaan Allah akan menjadi nyata bagi kaum yang tersisih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Kristus yang hidup di zaman sekarang, muncul sekarang pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang dikucilkan? Sebagai warga gereja Katolik yang satu, kudus, apostolik, apakah kita sudah peka terhadap mereka yang disingkirkan? Atau malah tak peduli dan sibuk membangun diri sehingga bak menara gading? Maka kita harus membuka pintu hati kita masing-masing dan merenungkan bahwa sebagai murid-murid Yesus, atau sekurang-kurangnya sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang Katolik, hendaknya sungguh menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan karena kita mau setia melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan goyah oleh macam-macam gonjang-ganjing yang ada di sekitar kita, yang tujuannya
hanya untuk memecah belah atau malah untuk semakin membuat kita menjauh satu sama lain. Sebagai orang-orang Katolik, hendaknya kita menggunakan mata iman kita yang terang benderang untuk mampu memilah-milah segala persoalan yang kita hadapi dan yang kita alami di mana saja kita berada. Dan di dalam tuntunan terang iman yang terang itu, kita harus tetap berjuang dengan sekuat tenaga untuk meneladani apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih, janganlah kita suka menghakimi orang, mencap orang sebagai orang-orang yang berdosa, lalu selalu menganggap diri sebagai orang benar. Karena ukuran yang kita pakai untuk menilai sesama kita, ukuran yang sama itu pula lah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengadili kita. Mari kita terus maju berjuang, berlangkah bersama, bergandengan tangan untuk memberikan kesaksian tentang Allah yang penuh kasih, memberi kesaksian tentang Allah yang Maha Rahim, Maha Pengampun, yang mau merangkul semua orang, Allah yang tidak mau menginginkan supaya ada satu orang pun yang binasa, tetapi Allah yang menghendaki agar siapapun yang ada di muka bumi ini, apapun dia, apakah orang baik, apakah dia orang berdosa, dia harus mengalami penyelamatan, menikmati kasih Allah, karena Allah itu adalah kasih untuk semua orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia Katolik sejati yang selalu mengamalkan dan meneladan sikap Yesus dalam seluruh perjalanan persiaran kita menuju Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.